Saya akan menjelaskan apa itu rapid prototype. Rapid prototype atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai membuat prototipe dengan cepat, yang dimana proses membuat sebuah prototipe produk dengan bantuan mesin khusus yang dapat membentuk sebuah objek 3D secara otomatis tanpa melalui proses manual atau tangan. Rapid prototyping sendiri dapat diaplikasikan dalam berbagai macam pengembangan jenis produk. Namun, umumnya rapid prototyping digunakan untuk mengembangkan produk plastik karena sebagian besar 3D printer hanya dapat mengolah material plastik. Yang selanjutnya itu adalah teknik rapid prototyping. Teknik rapid prototyping itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stereolithography atau SLA. Yang kedua adalah selective laser sintering SLS. Yang ketiga itu fuse deposition modeling atau FDM. SLA tersebut atau SLA 3D print merupakan laser untuk membentuk prototipe plastik dengan resin cair. Kalau SLS 3D print menggunakan produksi laser untuk memproduksi prototipe dari bubuk polimer dengan metode sintering. Yang ketiga itu adalah FDM, teknik 3D print yang digunakan untuk mencetak produk menggunakan filamen sebagai material. Saya akan menjelaskan bahan yang digunakan. Pada proses rapid prototyping ini, kami menggunakan teknik fuse deposition modeling atau FDM dengan menggunakan bahan PLA plus sebagai filamen. Asam polilaktat yang lebih dikenal sebagai PLA adalah polimer termoplastik yang digunakan sebagai filamen dalam manufaktur aditif atau dalam istilah yang lebih umum, percetakan 3D. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan PLA+. Dan untuk kelebihan PLA Plus-nya adalah itu ramah lingkungan, PLA Plus mudah dicetak, permukaannya juga halus, kekuatan kaku, dan memiliki keseimbangan ketangguhan yang baik, dan ketahanan benturan yang sangat kuat. Lalu untuk kekurangan PLA Plus adalah lebih sulit untuk dicetak daripada PLA standar jika menggunakan printer FDM tingkat pemula. Lalu daya rekat alas cetak untuk lapisan pertama biasanya lebih buruk daripada PLA standar. Lalu viskositas PLA Plus lebih rendah dibandingkan dengan PLA, membuatnya lebih mungkin menyebabkan penyumbatan. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sivanpah, NIM saya 515220009. Di sini saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada 3D printing. Nah, proses pertama, membuat desain di komputer menggunakan software desain 3D seperti Fusion, Inventor, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu mengekspor file desain ke format STL. Nah, yang langkah ketiga, kita harus memilih bahan apa yang akan digunakan untuk barang yang akan kita buat, seperti contohnya plastik, logam, atau filamen, atau kayu. Nah, langkah yang keempat ini kita mengimpor file STL ke software pengisi seperti Creative Print, software pengiris, dan mengubah file STL menjadi G-code, yaitu kode khusus untuk printer. Nah, yang langkah kelima ini kita mencetak pakai printer 3D. Nah, langkah terakhir adalah setelah kita mencetak hasil 3D yang diinginkan terlebih dahulu dengan suhu ruang dan melepas support jika ada. Itu aja dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya itu barang hasil dari 3D print. Dari yang saya lihat dari hasil 3D print ini, permukaannya agak kurang bagus karena tidak di finishing dengan menggunakan amplas dan menggunakan primer. Terus waktu yang dibutuhkan untuk mencetak barang ini kisaran 49 menit. Dan saya dan kelompok saya menggunakan perbandingan 1 berbanding 2 agar tidak lama dalam memproses printing dan tidak banyak membuang bahan.
untuk mempersingkat waktu lah intinya. Oke, terima kasih semuanya.